Pemirsa, yang sudah dijabarkan tadi soal masalah tahapan pemilu cukup panjang dari mulai tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2024 nantinya. Ternyata ruang kerja yang dilakukan oleh KPU sangat luas dan ini tidak sesederhana apa yang kita pikir. Tidak serta-merta bekerja hanya menghitung suara saja, tapi tahapannya sangat panjang sekali. Dan Pak, kembali ke soal tahapan dan juga masalah ruang kerja yang luas serta kompleks ya. Saya menganggapnya ini kompleks sekali banget. Ada beberapa tahapan revisi, kemudian olah data lagi, kemudian cek lagi ke lapangan, perhitungan manual lagi. Membutuhkan berapa banyak untuk menyelesaikan ini? Membutuhkan berapa orang? Kalau di KPU sendiri berapa orang sebenarnya? Kemudian berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal yang serumit dan sekompleks ini? Sistematis kan? Ini sistematis sekali. Jadi kalau di KPU Kabupaten Kota sendiri, untuk komisionernya itu ada 5 orang komisioner di masing-masing KPU Kabupaten Kota. Kalau di RI ada 7 orang ya. Kemudian di provinsi ada 5, ada 7, tergantung jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di wilayah provinsi tersebut. Kalau kita untuk Kalimantan Barat 5 orang komisioner ya. Kemudian tingkat kabupaten kota 5 orang juga komisioner. Kemudian kan nggak mungkin KPU hanya 5 orang komisionernya ini untuk melaksanakan menyelenggarakan pemilu yang sedemikian kompleksnya kan, seperti itu. Kemudian KPU membentuk badan ad hoc. Badan sementara di tingkat kecamatan itu ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di tiap kecamatan itu ada 5 orang petugas kita di situ. Nah, kalau di Kota Pontianak ini kan ada 6 kecamatan, maka otomatis ada 30 PPK yang membantu KPU. Nah, kemudian petugas di kecamatan ini tidak mungkin juga melaksanakan pemilu itu hanya misalnya tiap kecamatan hanya 5 orang itu. Nah, kemudian nanti kita juga akan membentuk yang namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara itu di tingkat kelurahan. Di tiap-tiap PPS itu ada 3 orang. Ada 29 kelurahan di Kota Pontianak, maka 29 kali 3 itu ada sekitar 87 ya petugas kita di tingkat kelurahan. Nah, kemudian untuk proses pemungutan suara kita akan membentuk KPPS. Jadi ada petugas di TPS itu, KPPS kelompok pemungutan suara itu, penyelenggara pemungutan suara, panitia pemungutan suara di tingkat TPS itu. Ini jumlahnya 7 orang di tiap-tiap TPS, ditambah 2 orang petugas ketertiban. Nah, jadi ada 9 orang tingkat TPS. Kalau dihitung jumlahnya se-Kota Pontianak berdasarkan pengalaman kita di 2019 itu ada 2003 TPS yang kita kelola di Kota Pontianak. 2003 TPS dikalikan 9 orang tadi, maka terdapat 18 ribuan anggota petugas kita di tingkat TPS di seluruh Kota Pontianak. Wow, jadi cukup besar ya. Nah, kemudian belum lagi terkait pemutakhiran tetap milih tadi yang saya bilang, petugas pencoklitan itu, petugas pemutakhiran tetap milih. Itu kita merekrut tenaga petugas pemutakhiran tetap milih itu sejumlah TPS yang ada. Nah, jika TPS kita itu nanti kalau berkaca pemilu 2019 kan ada 2003 TPS, berarti kita akan merekrut 2003 orang untuk membantu kita melakukan pemutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah, sehingga tidak ada satupun pemilih yang terlewatkan untuk kemudian kita data masuk ke dalam daftar pemilih tetap kita nanti. Oke. Pengecekan secara manual ini yang dikedepankan secara langsung karena ini adalah perhitungan yang benar-benar diharapkan agar mendapatkan data yang benar-benar valid. Jadi apakah mungkin kan Pak, kalau sekarang kita sudah masuk era teknologi, apakah kemungkinan untuk pemilu digital? Ya, sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 sudah ada sinyalmen ke arah memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa tahapan kita memanfaatkan teknologi informasi. Contoh misalnya terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024. Itu dari proses pendaftarannya itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Kita menyiapkan aplikasi yang namanya Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di sistem informasi partai politik itu, partai politik bisa menyampaikan seluruh berkas administrasi pendaftarannya ke KPU dari kantor mereka. Nah, paling mereka datang ke KPRI hanya menyampaikan rekapitulasinya saja dan beberapa lembar surat pendaftaran. Tidak lagi seperti dulu itu harus menyampaikan berkas sekian banyak, sekian kontainer. Nah, kemudian proses verifikasi administrasinya juga gitu, semuanya by system. Kami misal KPU Kabupaten Kota mendapatkan
yang melakukan verifikasi administrasi keanggotaan, itu data-datanya itu kita dapatkan langsung dari KPU RI itu by system semuanya. Lewat sistem informasi partai politik itu. Begitu juga melakukan verifikasinya, itu semuanya by system. Menyampaikan hasil verifikasi itu juga by system langsung ke partai politik dan ke Bawaslu misalnya. Jadi sangat memungkinkan sebenarnya. Namun memang terkait masalah pemungutan suara di hari H, itu sampai saat ini memang teknik pemungutan suaranya, metode pemungutan suaranya itu di regulasinya sendiri itu tidak masih banyak hal yang itu belum diatur secara jelas, secara rigid. Nah, sehingga memang untuk pemungutan suaranya masih melaksanakan secara manual, masih misalnya dengan metode pencoblosan, itu masih di undang-undang kita masih mengatur seperti itu. Jadi kalau seandainya memang ke depan misalnya mau dirubah semuanya dalam bentuk memanfaatkan teknologi informasi misalnya secara digital, bisa saja asalkan memang perangkat hukumnya mendukung untuk itu, tinggal sarana dan prasarananya disiapkan. Kalau sekarang ini kan hampir seluruh wilayah di Indonesia kan sudah masuk ini ya, sudah menjadi coverage areanya provider seluler dan sebagainya macam, dan itu sebenarnya bisa mendukung ke depannya kita melaksanakan pemilu secara digital. Oke Pak, berhubungan dengan pemilu tadi juga sampai publikasi data sementara juga dilakukan oleh KPU melalui situng secara digital. Dan beberapa tahun pemilu sebelumnya ditemui beberapa data yang terlihat kok tidak sama. Ada data-data yang salah, kok perhitungannya 1 tambah 2 kok jadi 10 atau apa. Ini cukup dikoreksi langsung oleh masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya? Nanti akan kita tanya lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.